Perkenalkan, saya Lidya Sabira dari kelas 302 dengan nomor absen 40. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Minitab dari kasus 5. Yang pertama yaitu pada kasus 5 ini meneliti yaitu menggunakan rancangan percobaan RAL faktorial. Kenapa menggunakan RAL faktorial? Karena RAL faktorial terdapat beberapa pertimbangan dalam penelitian ini, pengujian ini. Yang pertama yaitu dapat lebih dari faktor uji. Nah, itu terdapat variabel bebasnya, ada jenis pakan dan juga probiotik. Yang kedua terdapat kelompok. Nah, kelompoknya yaitu terdapat 3 jenis luas kolom yang berbeda-beda ukurannya. Terus, yang ketiga yaitu terdapat interaksi antara faktor. Nah, langkah yang pertama yaitu kita membuat data seperti ini. Nah, apabila sudah membuat data yang seperti ini, kita ubah data ini menjadi data yang seperti ini. Supaya apa? Lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam Minitab. Setelah itu, kita copy data ini semua. Setelah kita copy, kemudian kita ke Minitab. Nah, di Minitab ini di bawah C1 kita kontrol V atau kita paste yang sudah kita copy tadi. Nah, ini sudah kita paste semuanya. Nah, karena yang kita uji ini merupakan RAL faktorial, maka ada beberapa pengujian untuk RAL faktorial ini, yaitu kita harus menguji asumsi normalitas dan juga homogenitasnya nanti. Yang pertama kita akan menguji ANOVA-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita klik start, kemudian kita menuju ke ANOVA, kemudian kita klik general linear modeling, kemudian kita klik fit general linear modeling. Nah, di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu respon, faktor, kovariat. Nah, ini kita tidak perlu isi karena ini hanya untuk data-data yang datanya itu kontinu. Yang kita isi adalah ini. Nah, di bagian respon kita isi bagian persentase pertumbuhan ikan lele, dan untuk faktor kita terdapat 2 faktor yaitu jenis pakan dan juga probiotik. Nah, karena ini RAL faktorial, maka harus dimodelkan interaksinya. Caranya yaitu dengan kita menuju ke model, kita klik model. Nah, kemudian faktor dan kovariat ini kita klik. Dua-duanya kita klik. Nah, kalau udah dua-duanya kita klik add. Nah, muncul terdapat 3 model varian, yaitu atau 3 faktor. Yang pertama, faktornya jenis pakan, kedua probiotik, dan interaksi antara jenis pakan dan juga probiotik. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nah kita harus menyimpan residualnya. Nah, untuk menyimpan residualnya itu berguna untuk menguji agar menyimpan residualnya itu bertujuan untuk menyimpan nilai residual untuk menguji asumsi normalitas dan juga homogenitasnya nanti. Dan caranya kita ke storage. Nah, di bagian residual ini kita centang, lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, ini kita klik OK lagi. Nah, kita tunggu.
Nah, di sini muncul ANOVA-nya, di mana ANOVA-nya ini terdapat 3 faktor dengan p-value yang berbeda-beda. Nah, setelah kita setelah kita menguji ANOVA ini, selanjutnya kita akan menguji asumsi normalitasnya dengan cara Quick-Start, Basic Statistik, kemudian ke normality test. Nah, di mana variabelnya ini kita isi resi. Nah, resi yang ada di sini ini muncul karena kita tadi udah menyimpan nilai residualnya tadi. Nah, ini gunanya untuk menguji nilai asumsi normalitas dan juga homogenitasnya. Kita coba lagi, yaitu dengan cara basis statistik, terus ke normalitas test. Nah, bagian variabel ini kita klik yang bagian resi. Nah, setelah itu kita klik Oke. Nah, ini muncul grafiknya, dan untuk hasilnya yaitu yang ada di sebelah kanan di kotak ini. Nah, kita lihat di p-value-nya yaitu 0,982 yang berarti dapat diputuskan yaitu p-value-nya lebih besar dari 0,05 yang berarti diterima oleh H0. Oke, selanjutnya kita akan menguji asumsi homogenitasnya. Nah, untuk menguji asumsi homogenitasnya ini, yang pertama yaitu kita klik Start, kemudian ke ANOVA, kemudian ke Test for Equal Variance. Nah, untuk respon data are in one column for all factor level ini tidak perlu kita ubah. Nah, di bagian respon ini kita isi dengan resi. Nah, setelah itu faktornya ada 2, yaitu jenis pakan dan juga probiotik. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di metode ini terdapat hipotesisnya. Ini sudah muncul hipotesisnya dengan H0, semua varian sama, H1 atau H alternatif itu setidaknya ada satu berbeda, dan level signifikannya yaitu 0,05. Nah, untuk hasilnya kita scroll ke bawah dan kita lihat di bagian tes, di bagian living. Ya, di mana ini terdapat hasil p-value-nya yaitu 0,847 yang berarti di atas 0,05. Yang dapat disimpulkan bahwa H0-nya ini diterima. Nah, ini kita akan menuju ke, nah setelah semuanya udah selesai, kita menuju ke bagian yang awal tadi. Nah, bagian awal tadi yang ini, pengujian ANOVA yang awal tadi. Nah, setelah semuanya selesai pengujian dari awal hingga akhir, nah diasumsikan bahwa pengujian ini pengujiannya itu valid, tidak ada bias. Diasumsikan seperti itu. Nah, kita lihat di pengujian yang pertama tadi, kita lihat dari 3 jenis faktor ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut, di mana jenis pakan ini terdapat dengan p-value 0,001 yang berarti H0 karena kurang dari 0,01. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan pada pertumbuhan ikan lele berdasarkan jenis pakan, di mana jenis pakan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan lele. Yang kedua yaitu probiotik dengan p-value 0,000 yang berarti H0. Yang dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan pada pertumbuhan ikan lele terhadap dosis probiotik
yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan lele. Yang ketiga yaitu faktor interaksi antara jenis pakan dan juga probiotik dengan p-value 0,572 yang berarti lebih dari 0,05 dari hipotesisnya tadi, yang berarti diterima oleh H0, yang dapat disimpulkan sebagai tidak ada perbedaan signifikan antara jenis pakan dan juga probiotik terhadap pertumbuhan ikan lele yang disebabkan oleh salah satu faktor yang tidak bergantung pada tingkat faktor lainnya. Sekian, saya terima kasih presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.